Oke, ini adalah tampilan dari boxnya Gundam Barbatos. Gundam Barbatos ini adalah Gundam yang menurut saya punya persenjataan yang jadul ya, dibandingkan dengan Gundam yang lain yang udah pakai beam saber, udah pakai beam rifle dan sebagainya. Sedangkan Gundam Barbatos ini dia masih pakai senjata tradisional. Dan ini adalah manualnya dan ada gambar pilotnya Mikazuki August ya. Dan di Gundam Barbatos ini HG-nya dapat stikernya lumayan banyak. Oke, kita langsung review aja ya. Kepala Gundam Barbatos punya desain yang berwarna putih, kuning, dan hitam dengan exhaust di bagian samping dan tanduknya yang besar mirip tanduk kerbau atau tanduk banteng. Biar makin mirip dengan animenya, bagian kumis dan jenggotnya itu harus kita cat pakai warna hitam. Untuk desain bahunya seperti ini lengkap dengan ukiran khas yang berwarna merah, dan itu bisa kita cat atau kita tempelkan stikernya. Armor bahunya bisa kita lepas buat jadi form 1. Begitu juga dengan tangan kirinya bisa kita ganti jadi form 1 juga dengan memasang tameng kecilnya. Dan saya sendiri lebih senang dicampur seperti ini biar tambah keren dan nggak monoton aja sih. Terus detail di bagian belakang dan depan tangannya itu ada semacam selang-selang atau kabel berwarna hitam, dan kalau kita cat metal itu tambah keren. Untuk desain bodinya juga ada ukiran merah khas Barbatos dengan exhaust di sampingnya. Terus di bagian perut juga ada detail piston di sampingnya, dan di belakang ada backpacknya yang juga bisa dipakai buat nyantolin persenjataannya. Boosternya itu yang di bagian tengah bisa kita tempel stiker atau dicat warna putih. Bagian pinggang kayak gini ada exhaust di rok bagian depannya, dan rok sampingnya itu harus kita kasih stiker atau dicat. Untuk kakinya seperti ini, dari bagian pangkal paha itu ada stiker juga. Terus bagian pahanya itu kecil ya bentuknya, dengkulnya gede, dan telapak kakinya lumayan panjang dengan desain seperti ada cakarnya dan ada armor di punggung kakinya. Di belakang betisnya juga ada detail seperti selang kayak di tangannya ya. Dengkul dan booster di betis juga harus ditempel stiker atau dicat. Banyak juga ya stikernya. Untuk kepalanya bisa kita putar 360 derajat, terus bisa kita putar-putar seperti ini, dan juga bisa dianggu-anggukan. Tangannya bisa diputar, dilipat tapi cuma sampai segini. Armor bahu bisa diangkat ke atas, begitu juga dengan tangannya bisa diangkat sampai setinggi ini. Terus, bahunya bisa digerakkan ke depan dan belakang sejauh ini. Oh iya, kalau armor bahunya nggak diangkat, tangannya cuma bisa diangkat mentok segini ya. Dan untuk lengan dan pergelangan tangan pun pasti bisa diputar 360 derajat. Badannya bisa dimiringkan ke kiri dan kanan, diputar 360 derajat, bisa sedikit dibungkukkan, dan juga bisa digerakkan condong ke depan dan belakang. Kalau untuk backpacknya, yang bisa digerakkan itu cuma bagian boosternya ke atas dan ke bawah. Dan optional partnya itu bisa kita tambahkan di bagian samping tempat naruh senjatanya. Ini fungsinya buat memposisikan meriam dan persenjataan lainnya yang dijual terpisah ya. Rok bagian depan bisa kita angkat segini, rok sampingnya juga bisa diangkat dan diputar sampai mentok segini. Tapi kalau rok belakangnya nggak bisa diapa-apain alias sudah fix ya. Untuk pangkal kakinya bisa diputar-putar, selangkangannya bisa sedikit digerakkan ke depan dan belakang, kakinya bisa dilipat segini, dan bisa split juga tanpa harus khawatir kena rok bagian samping. Armor punggung kakinya bisa digerakkan juga, dan telapak kakinya bisa kita putar-putar dan digerakkan seperti ini. Ini fleksibel banget ya untuk telapak kakinya. Dan yang terakhir adalah senjatanya yang cuma dapat pedang sama gada atau pentungan yang gede.
detailnya biasa saja dan bisa kita tempel di backpacknya kayak gini. HG Barbatos Gundam adalah model kit dengan artikulasi fleksibel yang bisa kalian pose-posein sesuka hati. Detailnya juga oke dengan panel lain yang lumayan lah, tapi stiker yang diberikan cukup banyak menurut saya. Dan ada juga part miscolor yang nggak dikasih stiker, seperti di pinggir armor bahu yang berwarna kuning. Biar tambah keren ya tetap harus kita repaint sih sebenarnya. Terus joinnya agak letoy, kayak pas lagi pose megang pentungan itu tangannya suka turun pelan-pelan. Terus untuk senjata juga dikit banget, cuma dapat 2. Coba kalau dikasih meriamnya 1 aja kan lebih keren tuh. Tangannya juga kita nggak dapat optional hand, jadi cuma dapat tangan menggenggam itu aja, 1 pasang. Sambungan pergelangan tangannya juga nggak pakai part PC, bikin join pergelangan tangannya cepat tergerus kalau sering kita mainin. Join di selangkangannya ke pangkal kaki juga gampang letoy kalau lagi diposein agak ngangkang. Jadi paling enak tetap pakai stand base ya. Kit ini juga cocok buat pemula karena partnya yang nggak begitu banyak, dan juga cocok buat koleksi bagi pecinta Gundam anak yatim berdarah besi. Selamat menikmati pose kerennya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.